Hai, halo. Sebetulnya ini hal yang sudah aku bahas di shortsku sih sebetulnya, tapi secara singkat aja. Jadi, ya beberapa hari ini aku ada baca terkait sebuah generasi tertentu yang agak sulit, ya kan, agak sulit dalam mengikuti instruksi, terutama di dunia pekerjaan atau di dunia yang profesional lah. Jadi kita ngomongin perkantoran, dunia kerja dan profesionalisme, perkantoran dan dunia kerja. Dan ya, sebut saja Gen Z atau Gen Alpha gitu. Tapi aku di sini mau ngomongin titik tengah lah gitu kan. Tapi sebelum itu ya aku ngomongin dari dua sisi gitu. Sebetulnya ini bukan Gen Z aja gitu, tapi mungkin ya aku nggak bisa pungkiri bahwa di Gen Z atau di Gen Alpha mungkin sangat-sangat apa ya, relatif lebih parah gitu. Tapi nggak tahu deh, karena ya setiap generasi ke generasi setelahnya selalu ngomel kok. Selalu ngomel kok. Jadi ya mungkin yang diomelkan beda aja, tapi selalu ngomel kok setiap generasi ke generasi selanjutnya. Cuma beda aja yang diomelin itu doang. Nah, biasanya untuk orang-orang yang posisinya relatif di bawah atau di bawah itu sering ngomel apa? Mereka sering ngomel kok instruksinya nggak jelas, kok rulesnya, aturannya, peraturannya kok nggak jelas, kok instruksinya banyak banget, kok peraturannya, aturannya, rulesnya kok banyak banget. Sementara orang yang posisinya di atas atau lebih di atas biasanya ngomelnya apa? Biasanya ngomelnya itu, loh kok orang yang di bawahku atau yang relatif di bawahku ini kok sulit banget ngikuti instruksi, kok kayak nggak paham instruksi, kok payah banget ngikutin rules, aturan, peraturan yang ada. Dibilang lakukan A, jangan B, jangan C, lakukan D, malah kebalikannya. Nah, jadi ya aku mau ngomongin titik tengahnya aja gitu. Kita kembali lagi ke instruksi dan rules itu untuk apa sebenarnya kan itu. Ya, instructions and rules itu pasti dibuat untuk satu, supaya ada standarisasi. Jadi di dunia kerja, di kantor, di perusahaan itu ada standar. Ya kan, ada standar, ada sesuai namanya lah. Semuanya diatur dan supaya ada secara baku aja gitu, secara jelas, secara sah. Nah, lalu kita juga ngomongin konsisten atau konsistensi. Jadi ya kalau ada tugasnya apa, ya sudah jelas instruksinya apa, aturannya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi konsisten. Mau yang ngelakukan si orang A atau si orang B atau si oknum C atau si oknum D, ya harus konsisten. Jadi ya standar dan juga konsisten kan gitu. Tapi selain itu ya supaya semuanya itu berjalan smooth. Jadi ya instruksi biasanya itu ada step by step, rules, aturan, peraturan biasanya ada yang apa yang dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Itu semua kan supaya kantor itu atau perusahaan itu berjalan, beroperasi dengan smooth, dengan lancar, dengan halus lah kita bilang kan gitu. Dan juga ya untuk secara sosial juga di perusahaan itu supaya semuanya fair, semuanya adil. Ya salah satu aturan ya terkait hukuman dan hadiah. Hadiah dan hukuman itu kan salah satu rules, aturan, peraturan juga gitu. Lalu terkait instruksi juga kan ya jelas aja. Kalau tugasnya katakanlah tugas satu gitu. Tugas 001 misalnya. Mau yang ngerjain si A atau si B atau si C atau si D, ya instruksinya sama gitu. Itu terkait instruksi kan gitu. Jadi semuanya adil gitu. Dan ya supaya ngomongin aku juga ngomongin terkait keamanan dan kenyamanan. Jadi ya safety dan comfort juga. Safety atau keamanan atau aman itu kenapa ya, instruksi itu kan atau aturan itu kan sekali lagi apa yang bisa dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Yang dilakukan pasti hal yang baik, yang jangan dilakukan pasti hal yang buruk atau berbahaya, ya kan. Lalu terkait instruksi ya, instruksi itu kan ada kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan pasti supaya ya gimana supaya aman. Dan ya sama juga kenyamanan juga, karena ya suatu perusahaan itu biasanya kan ya bersosial juga, berorganisasi juga, dan pastinya ya kita nggak mau orang lain nggak nyaman gara-gara kita, dan kita juga nggak mau nggak nyaman gara-gara orang lain kan gitu, kira-kira begitu. Nah, jadi kembali lagi aku mau ngomongin titik tengahnya aja lah gitu. Ya keberadaan Gen Alpha atau Gen Z ya ini hal yang nggak bisa dihindari kan gitu. Ya perusahaan-perusahaan kalau isinya banyak orang milenial atau boomers ya, jadi mau gimana kan gitu. Tapi ya bagi orang
Gen Z atau Gen Alpha ya gimana gitu ya, perusahaan-perusahaan memang isinya memang sampai sekarang banyak kan boomers dan milenial semua, ya mau gimana gitu. Jadi ya kita ngomongin titik tengah lah kan gitu, titik tengah. Dan tentu terserah bagi yang mau kabur dari sistem tradisional ini ya silakan aja. Aku nggak melarang, aku nggak menggaskan juga untuk ke arah sana, tapi ya aku sih netral aja gitu. Jadi nggak melarang tapi nggak menyuruh ke sana juga nggak. Nah, sorry, kembali lagi ke titik tengah tadi gitu. Ya, kalau ada instruksi atau rules atau aturan-peraturan ya dibuatlah secara hati-hati. Dibuat secara hati-hati. Penerapannya pun hati-hati. Nah, itu untuk yang orang atas tuh. Untuk orang yang di bawah, ya lakukanlah secara hati-hati instruksi itu. Ikutilah rules, aturan-peraturan itu secara hati-hati juga gitu. Dan buat yang di atas, ya buatlah instruksi, rules, aturan, peraturan itu secara jelas, harus clear, kan gitu. Nah, buat yang di bawah, ya kalau nggak jelas ya tanya kan gitu. Kalau nggak clear ya, if it's not clear then you can ask, you must ask, ya kan. Kalau nggak jelas ya kamu harus bertanya gitu. Kenapa ya, ini pekerjaan tugas ya, daripada ntar dimarahin ya tanya lah gitu. Ya kecuali perusahaannya ngehe atau gaji nggak jelas sehingga kalau orang nanya itu kayak disalah-salahin, atau kalau orang mengkritik itu langsung dibully gitu ya. Nggak tahu lah kalau gitu ya. Tapi kalau perusahaannya B aja atau normal-normal aja ya harusnya atasan-atasan atau orang-orang di atas ya terima-terima lah. Kalau ada yang nggak clear, ada yang nggak jelas ya kalau orang nanya ya tinggal dijawab aja kan gitu. Dan ya harus membuat situasi yang nyaman juga. Jadi orang-orang yang di bawah atau yang bawahannya ya mereka nyaman bertanya atau meminta atau mengkritik lah kalau instruksinya tidak jelas. Kalau rules, aturan, peraturannya ya tidak terstandar, tidak baku, tidak konsisten, tidak mulus, tidak lancar, tidak halus, tidak nyaman, tidak fair, tidak adil, tidak aman, tidak nyaman, ya sah-sah aja bertanya atau meminta suatu hal. Ya nggak harus protes lah, tapi ya bertanya atau meminta penjelasan supaya lebih jelas, atau ya kritik tipis ya aku rasa sih sah-sah aja kan gitu. Nah itulah jalan tengah yang gue bilang tadi tentang following the instructions, mengikuti instruksi. Gimana menurut kalian? Silakan buat di kolom komentar. Dan kalau bisa subscribe. See you in the next video.